Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Zahra dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi tentang pemanasan global. Oke, sebelumnya pemanasan global dibagi menjadi 6 elemen, yaitu yang pertama, penyebab pemanasan global. Yang kedua, hubungan pemanasan global dengan efek rumah kaca. Yang ketiga, efek rumah kaca. Yang keempat, aktivitas yang menghasilkan gas rumah kaca. Yang kelima, dampak pemanasan global. Dan yang terakhir yaitu solusi pemanasan global. Pemanasan global atau global warming adalah meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi akibat peningkatan jumlah emisi gas rumah kaca di atmosfer. Akibatnya, bumi terasa lebih panas. Pemanasan global akan diikuti dengan perubahan iklim seperti meningkatnya curah hujan di beberapa belahan dunia sehingga menimbulkan banjir dan erosi, sedangkan di belahan bumi lainnya akan mengalami musim kering yang berkepanjangan disebabkan kenaikan suhu. Penyebab pemanasan global. Pemanasan global terjadi ketika ada konsentrasi gas-gas tertentu yang dikenal dengan gas rumah kaca yang terus bertambah di udara. Hal tersebut disebabkan oleh tindakan manusia, kegiatan industri, khususnya karbon dioksida dan klorofluorokarbon. Salah satu penyebab utama terjadinya pemanasan global adalah karbon dioksida yang umumnya dihasilkan oleh penggunaan batu bara, minyak bumi, gas, dan penggundulan hutan secara pembakaran hutan. Hubungan pemanasan global dengan efek rumah kaca. Pemanasan global merupakan peristiwa meningkatnya suhu rata-rata pada lapisan atmosfer dan permukaan bumi. Sedangkan efek rumah kaca merupakan peristiwa terperangkapnya panas matahari oleh gas-gas rumah kaca di atmosfer dan di permukaan bumi. Efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah istilah untuk menggambarkan proses sinar matahari yang sebagian dipantulkan dan sebagian diserap dan diradiasikan ulang melalui gas rumah kaca yang terdiri atas uap air, karbon dioksida atau CO2, metana, nitrous oxide atau N2O, ozon, dan gas kimia buatan seperti CFC. Efek rumah kaca ini masih berhubungan dengan penipisan lapisan ozon di artikel sebelumnya. Efek ini sebenarnya mempunyai fungsi yang baik bagi bumi, yakni untuk mengangkat bumi sehingga mencapai suhu yang dapat ditinggali oleh manusia. Kegiatan manusia yang mengakibatkan semakin menguatnya gas-gas rumah kaca di atmosfer sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada penebangan dan pembakaran hutan. Yang kedua ada penggunaan bahan bakar fosil. Yang ketiga pencemaran laut yang menyebabkan tidak dapat menyerap CO2 atau karbon dioksida. Dan yang keempat ada limbah dari industri, tambang, rumah tangga, dan peternakan. Efek rumah kaca memiliki dampak yang tidak sedikit. Apabila kita tidak segera bergerak untuk menanggulanginya, efek rumah kaca akan semakin besar dan bisa mengancam kehidupan. Adapun dampak efek rumah kaca sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemanasan global, yang kedua ada mencairnya es di kutub, yang ketiga kerusakan ekosistem, dan yang terakhir menipisnya lapisan ozon. Aktivitas yang menghasilkan gas rumah kaca. Efek rumah kaca dipicu adanya penumpukan gas rumah kaca di atmosfer. Berikut merupakan aktivitas manusia yang menghasilkan gas rumah kaca. Yang pertama yaitu ada proses pembusukan sampah organik. Yang kedua ada penggunaan alat transportasi. Yang ketiga aktivitas industri. Yang keempat penebangan hutan. Dan yang terakhir ada pertanian dan peternakan. Dampak pemanasan global. Pemanasan global mengakibatkan dampak yang luas dan serius bagi lingkungan biogeofisik seperti pelelehan es di kutub, kenaikan muka air laut, perluasan gurun pasir, peningkatan hujan dan banjir, perubahan iklim, punahnya flora dan fauna, migrasi fauna, dan hama penyakit. Pemanasan global memiliki dampak bagi aktivitas sosial ekonomi masyarakat meliputi yang pertama, musnahnya berbagai jenis keanekaragaman hayati. Yang kedua, gangguan terhadap permukiman penduduk.
Yang ketiga, meningkatnya frekuensi dan intensitas hujan badai, angin topan, dan banjir. Yang keempat, gangguan terhadap fungsi sarana dan prasarana seperti jaringan jalan, pelabuhan, dan bandara. Yang kelima, meningkatnya frekuensi kebakaran hutan. Yang keenam, daerah-daerah tertentu menjadi padat dan sesak karena arus pengungsian, dan banyak dampak lainnya. Solusi pemanasan global. Pemanasan global merupakan masalah serius yang dihadapi oleh dunia saat ini. Beberapa upaya penanggulangan pemanasan global yang telah diusulkan dan dilakukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengurangan emisi gas rumah kaca. Yang kedua, transisi ke sumber energi bersih. Yang ketiga, efisiensi energi. Yang keempat, pengurangan deforestasi. Yang kelima, protokol dan kesepakatan internasional. Yang keenam, penelitian inovasi teknologi. Yang ketujuh, peningkatan kesadaran dan pendidikan. Dan yang terakhir, adaptasi perubahan iklim. Oke, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.